Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Pada hari ini saya akan membawakan judul firman Tuhan. Tuhan berperan ganti kita. Amin. Nas Alkitab Keluaran pasal 14 ayat 15. Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu diam saja. Di ayat ini sangat jelas bahwa kita butuh diam di dalam Tuhan. Di sini kata diam berarti diam dalam ketenangan, damai. Tuhan akan memperangkan di kita dan kita diam dalam damai, tenang, dan bahagia. Pada waktu itu dijelaskan di perikop bahwa Firaun mengincar bangsa Israel untuk penghabisan kalinya. Mesir adalah negara abdi kuasa paling kuat dalam segala bidang, khususnya peperangan. Bahkan seluruh bangsa meminta pertolongan kepada Mesir. Kita bisa melihat di Yesaya pasal 31 ayat 1. Hal ini sangat menakutkan bagi orang Israel. Negara abdi kuasa mengejar dengan segenap kekuatannya. Kepanikan itu membuat mereka tidak lagi berpikir jernih, malah bersungut-sungut kepada Musa. Seolah-olah mereka lupa apa yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Namun Musa tidak panik. Dia mempercayakan Allah dan tetap tenang. Apakah saat ini Anda mengalami masalah sampai membuat Anda berkata, sudah tidak ada jalan lagi? Bahkan Anda merasa mau mati seperti orang Israel. Entahkah itu kesehatan yang mengerikan, keluarga yang sudah terjebak dalam kehancuran, uang SPP yang harus dibayar, masalah yang begitu menghimpit. Tuhan akan ganti Anda dan membuka jalan untuk Anda. Jika kita percayakan Tuhan, maka Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Meskipun begitu banyak masalah, tetapi ketika kita libatkan Tuhan, maka ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena apa yang kita sombongkan dalam hidup kita tidak akan bisa selamanya membantu kita. Berperang seperti apa yang kita baca Keluaran 14 ayat 13. Di ayat 13 sangat jelas. Jika Tuhan berperang bagi Anda, masalah yang sekarang Anda tidak akan Anda lihat lagi untuk selamanya. Begitu Tuhan menjanji kemenangan, berkat, mujizat. Tetapi sekarang apakah kita mau melakukan bagian kita dalam janji itu? Selama tidak melakukannya, jangan berharap mendapatkannya. Janji Tuhan berperang ganti kita dan kita tenang saja. Lalu apa bagian kita? Pertanyaannya. Pertama, jangan takut. Dalam Alkitab diulang sering kali, manusia adalah makhluk yang suka takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa? Karena takut itu rugi. Karena orang yang takut tidak mungkin menang. Dan yang sebelum itu 2 Timotius ayat 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kebangkitan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau Tuhan bisa tolong saudara dulu, maka Tuhan juga dapat tolong saudara sekarang dan akan datang. Dan yang kedua, apa sih bagian kita? Jangan bersungut-sungut. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, karena ketika kita bersungut-sungut, maka kita tidak akan melihat perbuatan hebat Tuhan dan menghabiskan waktu dan tenaga, dan apa yang sudah kita kerjakan jadi sia-sia. Ketika saudara bersungut-sungut, saudara sudah menghabiskan tenaga, lebih baik kerjakan dan mempercayakan Tuhan. Ilustrasi, ada satu ilustrasi. Sebelum mengakhiri, saya mau kasih satu ilustrasi. Pada waktu itu, prajurit Amerika melawan sekumpulan musuh.
Beberapa rekan sudah gugur, tinggal salah satu prajurit. Prajurit tersebut sangat ketakutan karena rekannya semuanya sudah tiada. Lalu ia mencari tempat persembunyian karena musuh sudah mulai mendekat. Di dekat itu ada sebuah gua batu, ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lalu ia masuk ke dalam gua batu, ia bersembunyi. Ketika ia sudah masuk, yang menutupi pintu masuk gua tersebut ada seekor laba-laba yang lagi membuat sarang menutupi pintu gua tersebut. Lalu tentara Amerika saat tersebut sangat takut. Dia berpikir akan mati hari itu juga. Karena cuma laba-laba yang menutupi pintu gua. Lalu tentara mulai berdoa kepada Tuhan, katanya, Engkau menjaga Daud dengan melindunginya menggunakan batu besar. Tetapi saya percaya Tuhan juga sanggup melindungi saya ketika itu musuh sudah sampai di tempat di mana tentara bersembunyi. Ketika musuh mencari, yang melihat gua batu, pas mau masuk ke dalam batu tersebut, musuh itu tidak jadi masuk. Karena di dalam pikiran musuh itu tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua. Karena jika ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, maka rumah laba-laba ini akan hancur, rusak, tetapi itu masih utuh. Berarti tidak ada orang yang masuk ke dalam. Dengan hebatnya perbuatan Tuhan, dia pakai sekecil apapun itu untuk menyatakan kuasa. Kesimpulannya, apapun yang terjadi melibatkan Tuhan, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jika saudara mempercayakan Tuhan, maka segalanya indah pada waktunya. Amin. Shalom. Terima kasih.